Sudah 900.000 lebih KTP dukungan yang berhasil dikumpulkan oleh relawan Basuki Cahayapurnama yang tergabung dalam Teman Ahok sebagai kendaraan gubernur petahana itu dalam kontestasi Pilkada DKI 2017 lewat jalur perseorangan. Benarkah ini sebuah fenomena baru dalam politik modern? Lalu apakah dengan fenomena baru itu peran partai lantas tergerus? Di sisi lain, partai-partai besar tengah gundah dan bertekad menjalin komunikasi intens, bahkan berencana untuk berkoalisi sambil mengesampingkan perselisihan sisa 2014 lalu dengan dalih menghalau deparpolisasi dengan memperkuat fungsi parpol. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Igusti Putu Arta, tim ahli Teman Ahok. Selamat malam, Pak Putu, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Arief Wibowo, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam, Mas Arief, terima kasih sudah hadir malam ini. Dan tentu saja ada Gun-Gun Herianto, akademisi komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam. Selamat malam, Mas Pak Gun-Gun telah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Putu terlebih dahulu karena hari ini Teman Ahok Fair berakhir begitu ya. Bisa Anda cerita sedikit Pak, apa yang sudah diraih atau didapatkan oleh Teman Ahok ini dari sisi mungkin dana tadi yang terkumpul, lalu kemudian juga KTP dukungan ini? Yang jelas update informasinya ini. Pada saat malam ini saya ada di studio ini, calon gubernur kita Pak Ahok lagi ada di Ahok Fair. Dia lagi berkomunikasi dengan para penonton segala macam, lagi sedang meninjau stand. Posisi dalam konteks KTP untuk di acara itu sendiri kemarin itu terkumpul sekitar 5.000. Kita belum bicara. Oh, dijumlahkan begitu ya, belum penjumlahannya. KTP yang di sana saja, belum di 38 booth yang sudah ada di seluruh Jakarta begitu ya. Sehingga angka 900.000 itu prediksi kita sampai 2 hari ini mungkin akan melompat sekitar angka 925.000 prediksi kita sementara. Jadi kurang lagi 75.000 menuju 1 juta. Itu posisi pertama. Kemudian posisi kedua menyangkut masalah finansial, sejumlah angka yang sudah disebutkan tadi saya kira akan mendekati. Dan ini menjadi sangat berguna buat kami di tim relawan Teman Ahok ini untuk membantu terutama proses pertama penggandaan fotokopi KTP. Oh, oke. Jadi membiayai sendiri ya? Betul. Jadi dengan model pengumpulan KTP seperti kita ini butuh 2 kali lipat biaya. Karena kalau model yang lama itu kan rekapitulasi tersendiri, tanda tangan saja, sehingga itu saja yang difotokopi. Tapi itu lain difotokopi, rekapitulasinya, lembar per lembar dukungan itu lain difotokopi, sehingga 2 kali butuh biaya. Oke. Dan ini itu akan diambil dari situ? Ya, ini 3 kali lipat. Itu akan diambil dari sana. Yang kedua juga, ini proses untuk membangun relawan sampai sejumlah 60.000. Kami memproyeksikan 60.000 relawan ya? Kami memproyeksikan sekitar angka per TPS itu 4 relawan kita jaga. Tapi maaf, relawan ini nantinya juga ber-KTP DKI untuk dukung Ahok juga? Oh iya jelas. Yang kita ambil dari 1 juta itu. Yang militan-militan itu yang kita ambil dari 1 juta. Tugasnya apa relawan ini? Tugas pertama pada sekitar bulan Agustus itu nanti. Jadi binteknya akan kita lakukan pada bulan Juli. Kita akan bintek mereka di 44 kecamatan untuk membantu KPU dalam proses verifikasi faktual dan administrasi. Oh, mereka mengawal begitu ya? Mereka mengawal. Karena nanti di lapangan kan bisa saja oleh verifikator KPU tidak ditemukan alamatnya. Mereka akan berkomunikasi dengan relawan kita, tolong carikan dong ini di mana alamatnya begitu dan seterusnya. Jadi ini kan perlu di SOP-nya dibuatkan di bintek mereka dalam hal mana memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat dukungan sehingga mereka lebih ini. Dan jaringan relawan inilah yang nanti menjadi cikal bakal kemungkinan adalah tim kampanye pada saat proses kampanye, termasuk infrastruktur kita untuk penyiapan saksi-saksi. Ini kita sudah bicara mesin politik ini sebenarnya. Sudah. Pak Gun-Gun, ini yang saya ingin tanyakan ke Anda langsung. Fenomena barukah ini ketika ada mesin politik tadi sudah dibicarakan, artinya ada pergerakan di sini. Untuk dana juga dikumpulkan, membiayai sendiri seluruh prosesnya. Sebuah fenomena barukah ini? Sebenarnya hal ini bukan fenomena baru. Meskipun dalam praktek di Indonesia masih sering dianggap baru. Contoh misalnya di Amerika kan ada 1 million strong for Obama dulu ya. Ini inisiatif dari publik untuk menjadi relawan. Berbeda tapi dengan Teman Ahok. Karena Teman Ahok itu bukan hanya relawan, tapi dia sekarang menjadi pengusung kan. Jadi dari jalur perseorangan. Kalau kayak kasus Obama itu mereka mengumpulkan. Partainya ada sendiri begitu. Ada partai ya. Mereka kan Demokrat. Kemudian relawan di kampus-kampus dan di luar kampus itu mereka mengumpulkan donasi. Baik itu lewat online maupun face to face informal maupun formal. Kemudian terkumpul sejumlah uang untuk membiayai kampanye. Tapi tetap ada naungan partai kalau konteks Obama begitu. Nah, bedanya dengan di DKI awalnya kan memang itu komunitas relawan. Tetapi kemudian sekarang menjadi formal mesin pemenangan. Kenapa? Karena Ahok sendiri akan melaju dari jalur. Mereka bukan hanya mendukung tetapi mengusung. Ini sedikit perbedaannya. Apakah ini yang kemudian artinya baru itu tadi?
Iya, kemudian bisa dimaknai baru karena fenomena di Indonesia itu seringkali kan independen atau jalur perseorangan itu tidak kemudian terlalu kuat infrastruktur pemenangannya. Sehingga ketika ada inisiatif yang sekarang membesar, dalam konteks bukan hanya membangun kesadaran, tetapi partisipasi konkret, misalnya mereka bergerak, membangun infrastruktur pemenangan, donasi, dan sekaligus mereka misalnya apakah kemudian nanti berangkulan dengan orang-orang dari partai politik? Nah ini yang kemudian agak baru gitu. Baik, apakah dengan adanya ini bisa kemudian menggerus peran partai politik? Kalau saya melihat sebenarnya fenomena ini kan sebenarnya fenomena yang lambat tapi pasti menjadi tantangan bagi partai politik. Eksistensi partai politik kan terus mengalami penurunan dalam konteks public trust. Meskipun saya bilang bahwa kita sama-sama melihat bahwa partai politik adalah pilar demokrasi. Partai politik adalah eksistensinya penting, tetapi kemudian peran dan fungsinya itu seringkali kan tidak teraba dalam konteks denyut keseharian aktivitas masyarakat. Sehingga di daerah-daerah tertentu, ini belum masif dalam konteks Indonesia, di daerah-daerah tertentu terutama kota-kota besar, yang mereka punya kanal memadai, seperti DKI ini kan kanalnya memadai. Untuk kemudian inisiatif publik itu lebih aktual, mereka bukan hanya mendukung, tetapi melakukan agregasi kepentingan politik yang lebih sifatnya jauh lebih artikulatif. Contohnya misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ahok. Awalnya mungkin kumpulan sekumpulan orang yang kemudian punya minat yang sama pada satu figur gitu, tapi kemudian akhirnya melakukan inisiatif berjejaring di dunia real maupun di dunia virtual. Nah akhirnya kemudian ada share group consciousness, ini yang disebut Ernest Borman itu sebagai kesadaran kelompok bersama. Tetapi ingat bahwa ini berkelindan tentu, bukan hanya persoalan bahwa mereka ingin mengartikulasikan sikap politiknya, ada nanti akan kemudian bertemu dengan kepentingan partai politik. Misalnya seperti sekarang muncul kan dukungan dari beberapa partai politik yang eksplisit menyatakan bahwa oke, nggak apa-apa kalau Anda mau dari jalur perseorangan, kita backup. Tetapi kemudian nanti bagaimana infrastruktur yang kemudian disatukan antara infrastruktur teman Ahok itu dengan mereka yang berasal dari partai politik. Itu tentu tidak mudah. Karena chemistry-nya belum tentu terbangun dengan baik begitu ya. Baik, Pak Arief, ada yang berpendapat bahwa dengan fenomena ini tadi sudah dijelaskan juga, ketika para relawan mampu menjadi mesin, kemudian mereka mampu menjadi mesin politik dan mampu menghasilkan dana untuk calonnya sendiri, ini fenomena ini bisa menggerus peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Pendapat Anda seperti apa? Saya melihatnya justru ini bisa menjadi cikal bakal partai politik ya. Dan ini bukan satu fenomena yang baru, hanya karena memang porsi pemberitaannya memang diberikan secara lebih kepada relawan Ahok. Dulu Aceng Fikri itu juga dari jalur independen, ya, mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakatnya, dan di Garut kan itu calon wakilnya kan juga dari artis ya, kalangan artis, dan sesuatu yang biasa saja menurut saya. Jadi bedanya dengan Ahok karena tempatnya di ibu kota negara, strategis, resource yang digunakan juga bukan resource yang kecil-kecilan ya, meskipun yang diumumkan itu kan hasil partisipasi publik sesuatu yang sebenarnya tidak cukup besar, 1 miliar untuk pilkada DKI. Tapi kan saya kira nalar politik kita juga bisa memahami bagaimana tentang keseluruhan proses politik di DKI yang sesungguhnya juga menggerus resources termasuk sumber ekonomi yang cukup besar. Dan saya kira ini adalah memang pertarungan kelompok-kelompok strategis. Saya dulu berkali-kali mengatakan, jadi begini, di dalam pilkada politik lokal ini ada hal yang diperebutkan yang merupakan sumber daya strategis dan biasanya mengikuti begini, modal bergerak itu kemudian mengakibatkan kuasa berpindah. Jadi saya ingin katakan begini, kalau dulu saya pemimpin ya, kemudian saya bisa mengabdi pada kepentingan visit pemilik kapital ya, dan kemudian terjadi perubahan kepemimpinan dan kepemimpinan itu tidak mau mengabdi pada kepentingan kapital, ya pasti menyelamatkan kapitalnya. Nah, ini kan saya kira pertaruhannya di situ. Jadi begini maksud saya, kalau para kapitalis itu menginginkan mendikte
pemimpin di DKI untuk menggusur rakyat, sementara ada pemimpin yang tidak mau menggusur rakyat, maka yang punya duit pasti bergerak pada mereka yang sangat pro pada penggusuran rakyat. Saya kira itu. Bagaimana teman Ahok menilai penilaian nanti kalau soal apakah duit itu betul-betul disampaikan mengalir ke teman Ahok atau tidak, nanti dalam konteks kemudian pilkada kan ada yang disebut dengan mesin tim kampanye, kemudian ada audit dana kampanye, akan terbuka di situ dalam konteks aliran dana dari teman Ahok, apa betul misalnya ada kapital besar yang masuk ke situ, peruntukannya untuk apa, akan terbuka di sana. Satu hal yang mungkin kita ingin sampaikan, Ahok tidak akan kampanye. Tidak akan kampanye. Kenapa demikian? Karena dia akan fokus pada persoalan kerja-kerja. Jadi jangan pernah berpikir bahwa... Tapi kan memang nanti ada masanya kampanye, tetap betul, ada. tidak akan dipakai. Itu juga tidak akan dipakai? Tidak akan dipakai. Lihat saja nanti. Kita tidak akan pakai itu karena kita akan menempuh jalur-jalur yang lebih modern, jalur-jalur yang lebih beradab begitu. Kita akan tetap main di jalur virtual seperti tadi, kemudian berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau waktunya kampanye tidak akan kampanye, maksudnya nanti teman Ahok yang kampanye begitu? Dengan jejaring itulah. Jadi kita menggunakan 4 orang per TPS itu untuk efektif bekerja menjadi ujung tombak kita meyakinkan publik. Nanti pada tanggal 15 Februari akan teruji. Jadi Ahok tidak akan mengambil cuti, akan tetap jalan 4 bulan itu silakanlah. Makanya dari situ akan kemudian terbaca apakah capital kita untuk kampanye akan cukup besar atau apa. Mungkin yang jadi beban pikiran kita dan ini juga yang sedang digarap oleh teman-teman Ahok adalah bagaimana misalnya soal pengorganisasian saksi itu menyangkut masalah dana saksi, terutama ketika toh kita harus memberikan mereka makan, urunan segala macam. Nah ini salah satu misalnya yang sudah digagas oleh teman-teman Ahok, pada saatnya ketika bicara soal kampanye tadi itu, ya kita mau mengadakan pentas musik dan itu orang dibayar masuk ke situ. Bagaimana Mas Arief itu terlalu naif atau apa? Enggak, cara kampanye kan macam-macam ya. Dalam satu masa kampanye kan juga pendek. Di Undang-Undang Pilkada kita atur hanya 3 minggu. Kalau saya jadi incumbent seperti Pak Ahok, ngapain saya mesti kampanye lagi? Jadi wajar saja itu sebenarnya, bukan hal yang baru. Bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau saya mendingan ya bekerja seperti biasa tanpa perlu memanfaatkan masa kampanye, apalagi dengan popularitas tinggi, apalagi punya jurus-jurus tertentu di dalam melakukan penggalangan masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang luar biasa, soal yang biasa saja. Soal yang biasa saja. Jadi tapi Pak Putu tadi bilang ini lebih modern, lebih baru begitu. Kenapa? Pak Putu tadi mengatakan ya, ini itu perspektif ya. Itu lebih modern atau tidak modern, misalnya begini. Kalau yang modern itu ya menggunakan teknologi informasi, menggunakan Facebook dan sebagainya, itu ya silakan saja. Tetapi prinsipnya begini, bahwa setiap pihak yang akan berkompetisi nanti harus mampu berkomunikasi dengan rakyat yang sebaik-baiknya, melakukan pendidikan politik tanpa dengan manipulasi atau verifikasi penumpulan kesadaran kritis rakyat. Saya kira itu yang harus dijalankan. Seperti apa manipulasi yang dimaksud? Setiap pemimpin, baik dari jalur independen, perorangan, ataupun dari jalur partai politik. Ya, jadi bercerita tentang apa adanya, apa yang terjadi di Jakarta, apa terjadi di berbagai kecamatan, sampai dengan kelurahan tentang masalah-masalah yang dihadapi, bagaimana cara menyelesaikannya dan lain sebagainya. Saya kira itu yang memang dituntut. Jadi kalau misalnya parameternya sebetulnya sederhana. Maksud saya adalah kalau ada masalah misalnya menyangkut penggusuran, kenapa harus digusur ya? Itu dijelaskan dengan baik. Kenapa kita boleh langgar misalkan hak rakyat atas tanah ya? Saya kebetulan beberapa kelompok masyarakat mengadu kepada kita juga menyangkut haknya yang sekarang misalnya terancam untuk bisa terusir kalau melalui mekanisme formal. Siapa yang mengusir? Ya orang-orang yang punya uang besar ya. Mereka adalah rakyat hidup dalam seperti garis bawahnya soal ada seorang kapitalis atau kelompok kapitalis yang ada di belakang. Ya, saya ingin menggambarkan bahwa mari kita melihatnya secara kritis ya, secara objektif. Jadi untuk tidak berlebihan dan dengan logis, berarti logis begitu ya. Baik, kembali ke soal yang tadi disebutkan oleh Pak Putu bahwa tidak akan kampanye. Dari pendapat Mas Arief itu hal yang biasa. Dari pendapat Pak Putu tadi kampanye formal kan? Ya, bagaimana Anda melihat? Gini ya, jangan salah asumsi bahwa sebenarnya kampanye itu adalah pendekatan politik modern. Bahwa ketika tidak berkampanye itu tidak dikatakan modern itu menurut saya salah. Bahwa Ahok sebagai individu dan Ahok sebagai satu pasangan paket ya nanti memanfaatkan masa kampanye itu tentu pasti kan akan terlibat dalam aktivitas political publicity dan political campaign. Jadi itu sudah pasti karena ketika dia mendeklar dirinya menjadi kandidat, siapapun dia, whoever ya, itu pasti dia akan kemudian melakukan yang disebut dengan political publicity and political campaign. Ya, apapun bentuknya. Contoh misalnya ketika dia misalnya menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mengoptimalkan kinerja dalam fase yang sangat menentukan, ini kan
season puncak dari satu perhatian publik jelang nanti Februari memilih, itu sebenarnya adalah juga political publicity. Dan itu adalah modernisasi partai politik. Modernisasi kampanye. Jadi bagi saya gini Mas Indra, satu catatan terakhir bahwa untuk soal kampanye, bahwa memang sekarang ini salurannya banyak. Ketika misalnya teman Ahok melakukan inisiatif, entah itu menyebar ide di virtual, ataupun misalnya dia melakukan jejaring yang sifatnya komunitas, itu adalah kampanye, gitu. Benarkah apa yang dilakukan atau fenomena yang dilakukan oleh teman Ahok untuk mendukung Ahok ini adalah sebuah hal yang biasa tadi menurut Mas Arief? Karena di sisi lain ketika Ahok menyatakan diri maju secara perseorangan, muncul beberapa elit PDIP yang mengatakan bahwa ini adalah deparpolisasi. Lalu kemudian sekarang dinamika yang ada sekarang ini, bagaimana PDIP menjalin komunikasi yang intens begitu dengan Partai Gerindra sambil mengesampingkan masalah 2014, kemudian sudah tercapai satu kesepakatan yaitu sepakat untuk memperkuat fungsi parpol. Nah, ada apa di balik ini? Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Mas Arief, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra bertemu membahas kemungkinan koalisi untuk mengusung calon dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun depan. Kedua elit partai sepakat dalam hal visi misi memperkuat fungsi partai politik, terutama dalam konteks rekrutmen bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan dan Partai Gerindra melakukan pertemuan hari Kamis lalu di kantor DPD PDI Perjuangan Tebet, Jakarta Selatan. Ketua DPD Partai Gerindra Muhammad Taufik mengatakan cukup optimistis dengan peluang koalisi dua partai ini. Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono mengaku walaupun ada kesepakatan dalam tahap pertemuan pertama ini, DPD PDI Perjuangan masih akan membicarakan kemungkinan kerjasama selanjutnya pada pertemuan berikut. Keputusan ini kan ada di pucuk pimpinan kami di DPD, di PP. Oleh karena itu hasil pertemuan ini akan secepatnya saya laporkan. Hari-hari ini kita cukup intensif ya melakukan komunikasi dengan semua kekuatan partai politik di Jakarta. Ya, kami koreksi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Dwi Hartono tadi yang menyatakan penjajakan rencana koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 ditanggapi santai oleh petahana yang kembali maju lewat jalur perseorangan, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Iya kan, ulang lagi kan PDIP dan Gerindra kan, bagus tuh. Mana ada cerita Gerindra nyalonin Ahok? Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Muhammad Taufik menyangsikan besarnya kesempatan Ahok maju dalam pemilihan kepala daerah 2017. Taufik tidak yakin karena Ahok akan gagal dalam perolehan suara dukungan, terlebih jika calon tersebut masih tersangkut masalah hukum. Saya malah nggak yakin kalau Ahok bisa maju sebagai calon gubernur karena persoalan hukum lagi dihadapi dan kedua persoalan verifikasi faktual terhadap dukungan independen itu kan ada di tangan KPU. Pak Putu, bagaimana pendapat Anda melihat partai-partai ini sedang itu statementnya Bung Taufik itu keliru. Apa urusannya pencalonan kemudian dengan dukungan gitu. Kemudian gara-gara dukungan KTP ini lalu urusannya dengan hukum lalu tidak memenuhi syarat, itu kan nggak nyambung. Gitu. Jadi apa yang Anda kecuali kalau yang bersangkutan menyatakan mungkin karena persoalan hukum punya potensi untuk menggagalkan syarat calon, ya bukan dukungan. Tapi toh kalau kita bicara soal konteks hukum misalnya. Bahkan buruk kata gitu, saya katakan buruk kata walaupun saya tidak berkeyakinan ke arah sana gitu. Jadi tersangka pun ketika proses jalan. Itu misal masih, ini, menurut misal gitu ya? Misal, masih tetap memenuhi syarat. Karena ia kemudian dipunishment tidak memenuhi syarat apabila kemudian dinyatakan karena pidana berkekuatan hukum tetap dengan ancaman 5 tahun. Itu makanya di fenomena di beberapa tempat bahkan bupati yang sudah menang pun akhirnya sudah jadi tersangka kan terpaksa dilantik dulu baru kemudian. Jadi maksudnya ada lompatan logika dari pernyataan betul. Karena memang produk hukum kita memang seperti itu, asas praduga tak bersalah. Contoh kalau misalnya tiba-tiba jadi tersangka kemudian dicoret lalu tiba-tiba menang di pra-peradilan itu kan repot juga itu. Jadi itu konteksnya sehingga buat kami di teman Ahok sebetulnya kita juga ingin meluruskan, makanya komunikasi politik dengan teman-teman partai sebetulnya tetap terbangun selama ini. Komunikasi dengan teman-teman partai masih Contoh sederhana, partai mana pekan ini partai calon, mendukung. Ya, pekan ini calon kita sudah sempat ketemu dengan Setia Novanto.
Sempat. Artinya sebetulnya respect apresiasi Partai Golkar apresiasi kepada teman-teman partai di mata Ahok, calon gubernur yang kami usung itu tetap tinggi. Berkali-kali bahkan tadi malam sebelum saya ke sini juga dikatakan, saya hanya ingin, bahasa beliau begini, saya hanya ingin menghargai kawan-kawan anak-anak muda ini yang sudah berjuang mengumpulkan KTP. Tidak ada maksud sama sekali untuk kemudian menyatakan bahwa partai tidak penting. Tadi saya dengar langsung di lokasi. Jadi saya kemudian membayangkan. Jadi justru jauh dari mau menggerus peran parpol. Oh, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Cuman kemudian soal efisiensi, efektivitas dan kepastian saja sebetulnya. Nah, kalau kemudian di sini sudah ada kepastian bisa tembus sampai 1,5 juta dengan syarat minimum 532, maka potensi untuk lolos itu kan sangat besar. Bahwa nanti kemudian ada komunikasi politik setelah misalnya menang atau terpilih, itu pastilah akan terbangun komunikasi politik itu. Sehingga kemudian ada tetap harmonisasi di antara eksekutif dengan pihak parlemen. Tapi mungkin tidak ini kemudian menular ke daerah-daerah lain. Katakanlah ini tadi menurut Pak Putu bahwa ini sebenarnya hanya ingin menghargai anak-anak relawan-relawan muda ini karena yang sudah berusaha mengumpulkan KTP, bukan berarti mau menggerus peran parpol begitu. Oke, kita tidak bicara konstitusi dibolehkan atau tidak ya, kita sudah tahu semua soal itu. Tapi secara yang terlihat sekarang ini, ketika sudah 900.000 lah menurut klaim dari teman Ahok, apakah ini berpotensi menular ke daerah-daerah lain? Lalu kemudian, ya itu nanti ketika dampaknya sudah masif, maka peran parpol itu mau tidak mau lama-lama akan bisa menyusut. Saya bilang gini, pertama bahwa akan ada efek domino secara psikopolitis ke daerah-daerah lain pasti. Karena Jakarta bagaimanapun kan pasti menjadi barometer. Dia menjadi role model. Dan ketika misalnya ada partisipasi publik yang menguat di luar jalur partai politik, misalnya lewat jalur perseorangan, itu pasti juga akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Meskipun belum tentu sesukses misalnya di DKI. Bisa mengusung kandidat perseorangan untuk melaju menjadi kandidat. Catatan saya bahwa ketika ada partisipasi politik seperti itu, ini kan partisipasi non konvensional awalnya ya, karena kritisisme, kemudian karena ada upaya untuk melakukan kritik terhadap partai politik dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncul gerakan untuk mengusung kandidat di luar jalur perseorangan. Salah satu bentuk ekspresinya kan begitu. Jangan kemudian dibikin semacam penyimpulan sederhana atau oversimplikatif bahwa itu adalah deparpolisasi. Kalau saya mengatakan ini bukan gerakan deparpolisasi. Ini adalah bentuk satu kritik keras, tajam itu pada partai politik. Jadi kalaupun misalnya di DKI ini kemudian sukses, apalagi misalnya nanti setelah selesai bisa menjadi kandidat dan kemudian memenangi kontestasi elektoral, apakah punya efek domino? Pasti. Tapi apakah kemudian di daerah lain akan sesukses di DKI sangat ditentukan dua variabel. Pertama, apakah partai di daerah-daerah lain itu juga kemudian mampu mengartikulasikan peran dan fungsinya secara optimal atau tidak, sehingga kemudian kalau terjadi cognitive dissonance, ya ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap eksistensi partai, pasti kan orang mencari kanal lain di luar partai. Yang kedua, figur. Ada nggak figur yang bisa menyatukan, menjadi simbol untuk kemudian melakukan perlawanan itu? Itu sebenarnya. Jadi dua variabel. Katakanlah sesukses seperti yang di DKI dan itu berlangsung masif. Bisa menggerus peran parpol tidak? Ataukah ini sebuah ranah yang berbeda? Iya, kalau menggerus partai dalam konteks dimensi elektoral, ya pasti kan. Dimensi elektoral. Dimensi elektoral. Nah, maka kemudian nanti pada peran jatuhnya nanti partai hanya menjadi pendukung-pendukung saja begitu ya? Ya, itu yang kemudian kita sebenarnya tidak inginkan. Saya termasuk yang tidak menginginkan. Maksud saya harusnya partai itu bisa optimal. Antara lain dalam kaderisasi, setelah fase kaderisasi selesai itu distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik. Dan itu menjadi lebih institutionalized itu. Jadi politik terlembagakan. Tetapi kalau kemudian partai tidak melakukan fungsi itu, ya pasti akan ada kritik yang tajam. Salah satunya ekspresinya lewat mencari sejumlah figur yang bisa kuat menandingi partai dalam pasar elektoral gitu. Sesederhana itu sih bagi saya. Mas Arief, katakanlah ada penilaian begitu. Ini sebenarnya PDIP khawatir, makanya kemudian merajut jalinan komunikasi intens dengan Gerindra walaupun 2014 lalu sempat berseberangan. Dan sekarang pada kutub politik yang berbeda, pendukung pemerintah, yang satu lagi pada oposisi begitu. Tapi karena dengan alasan apa yang dilakukan oleh Ahok dengan fenomenanya sekarang ini, lalu kemudian dengan alasan memperkuat fungsi parpol agar tidak terjadi deparpolisasi. Apakah itu sebenarnya alasannya? Ya, saya kira persepsi pihak yang menilai itu jelas tidak tepat. Ya, ini begini loh, karena ini di Jakarta, ya,
Dan semuanya dimainkan sedemikian rupa menjadi sesuatu yang luar biasa, wah ya. Sebenarnya soal komunikasi dengan Gerindra sama dengan komunikasi dengan partai politik yang lain. Lah masa komunikasi tidak boleh? Sampai itu gimana? Yang lainnya aja ngomong ngobrol-ngobrol gini aja boleh, masa partai-partai komunikasi boleh? Lah ini menjadi menarik, kemudian menjadi berita karena kebetulan bersamaan dengan persiapan menuju pemilihan kepala daerah. Nah, pemilihan kepala daerah di mana? Di DKI, ya kan? Di DKI pada tahun 2017. Jadi sebenarnya semacam apa? Koinsiden saja, ya. Ketemu dalam satu momentum yang kebetulan memang sensitif secara politik. Tetapi bagi kita partai politik membicarakan banyak hal tentang perkembangan situasi, hal yang biasa. Apalagi begini, apalagi PDI Perjuangan adalah partai yang mengusung dan terlibat secara penuh dalam pemenangan Jokowi Ahok pada saat keduanya menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur, ya. Dan sampai hari ini komitmen kita mengawal pemerintahan di DKI ini sampai selesai. Ya, karena itu kan boleh dong kita juga diskusikan banyak hal menyangkut masa depan DKI, bagaimana kita membangun iklim politik yang kondusif, mendorong terciptanya pemerintahan yang efektif. Tetapi menyangkut apakah keputusan terhadap calon itu akan diberikan kepada si A, si B, si C, partai saya adalah organisasi yang punya mekanisme. Mekanisme internal itu akan dijalankan sampai pada saatnya akan ada keputusan kepada siapa dukungan partai diberikan. Nah, kalau dukungan partai itu diberikan pada si A, si B, seperti dulu lagi, semua resources akan dikerahkan untuk memenangkan calon yang tentu saja harus menjaga nilai-nilai sesuai dengan ideologi yang kita anut. Ya. Itu saja sebenarnya kepentingan kita. Jadi nggak ada urusannya mau dengan Pak Ahok, mau dengan siapa saja, sesuatu yang biasa. Dulu saya ditugaskan sebagai salah satu anggota DPR untuk turun di Kecamatan Pasar Rebo. Kita mengampu lima kelurahan, kita jalankan. Semuanya jalan dengan militansi, uang sendiri, partisipasi sendiri, makan bersama rakyat di sana, melakukan banyak kegiatan yang intinya bagaimana caranya memenangkan calon yang sudah menjadi keputusan partai. Nah, hari ini belum ada yang kita putuskan. Belum ada. Menurut saya fenomena ini biasa saja, calon perorangan di mana-mana juga melakukan hal yang sama, hanya bedanya karena ini di DKI maka sorotan kamera akan lebih dekat, banyak pihak yang berkepentingan terutama dalam hal dan itu tidak membuat khawatir strategis. Tidak membuat khawatir partai-partai seperti PDI Perjuangan. Saya kira partai memang harus melakukan satu evaluasi secara terus-menerus. Kita diajarkan tentang apa yang disebut dengan aksi refleksi. Kita diajarkan tentang apa yang disebut kritik otokritik, dan itu proses yang berlanjut. PDI Perjuangan telah melakukan banyak kegiatan yang berdimensi berperspektif kaderisasi. Maka ke depan memang pengorganisasian kita sampai pada tingkat desa-desa itu menjadi keutamaan dalam proses berpolitik partai kami. Maka penguatan kelembagaan partai yang artinya menjalankan politik kaderisasi dan lain sebagainya kita jalankan. Jadi bukan sesuatu yang baru, biasa saja. Hanya karena tempatnya Jakarta maka jadi hiruk pikuk. Lah kita ini mikirnya Jakarta biasa saja, orang lain yang gaduh. Jadi saya kira itu yang terjadi. Kalau misalnya fenomena ini berkembang menjadi besar, banyak calon yang maju. Contoh lagi ini begini, saya juga ingin tanya ke Pak Gun Gun. Pak Gun Gun, di partai-partai politik ini kan ada juga beberapa kader yang menjadi kepala daerah yang juga sangat disayangi rakyatnya, masyarakatnya, elektabilitas, popularitas dan elektabilitasnya juga tinggi. Apakah mungkin kader-kader yang seperti ini ketika melihat fenomena seperti Ahok ini justru memilih keluar karena dari cengkraman mekanisme partai tadi, merasa lebih bebas berada di luar dengan relawannya, katakanlah seperti itu. Kemudian mereka maju seperti apa yang dilakukan oleh Ahok ini? Iya, menjadi ancaman tidak bagi partai? Peluang itu sebenarnya terbuka saja. Karena apa? Ada dua hal. Pertama, proses banyak ya, yang kemudian kepala daerah yang jadi, yang diusung oleh partai, juga banyak yang bukan kader partai. Tiba-tiba jelang pemilu, kemudian direkrut, dan kemudian didistribusikan, diusung, dan didukung oleh partai. Sehingga setelah jadi, ikatan emosional, sense of belonging dengan partai itu lemah. Atau yang kedua, subordinasi yang berlebihan dari partai. Misalnya si kandidat yang sudah jadi ini benar-benar tidak bisa mengembangkan platformnya karena terbebani oleh political interest dari partai-partai. Yang kemudian skema waktu berkoalisi mengusung dan mendukung dia karena tiga pertimbangan. Satu soal cost of entry, biaya pertarungan, probabilitas perolehan suara, dan tentu benefit dalam konteks kekuasaan. Nah, ini yang harus partai juga memerhatikan bahwa ketika dia mewakafkan orang ke misalnya menjadi kepala daerah, itu harus benar-benar bukan dilepas, tetapi kemudian difungsikan dengan sebaik-baiknya sehingga dia akan menjadi pewajahan partai juga di masa mendatang.
bahwa peran dan fungsi si kepala daerah ini ketika optimal, dia akan memberikan kontribusi positif itu bagi eksistensi partai yang bersangkutan. Kalau tidak, akan terjadi gap, dan setelah gap terjadi, misalnya ada huru-hara di internal, dia bisa saja keluar dari partai, entah itu lewat partai yang lain atau melalui jalur perseorangan. Karena apa? Ikatannya sangat pragmatis. Nah, itu yang kemudian sekarang saya tahu persis, misalnya PD Perjuangan atau partai-partai besar sudah mulai mereformulasi melalui misalnya sistem kaderisasi yang dioptimalkan. Dan ini memang harus berubah seperti itu, karena kalau tidak, maka partai akan ditinggalkan. Kalau pendekatan yang dipakai selalu yang disebut dengan tadi itu 3 variable opportunity structure namanya, itu maka akan sangat pragmatis. Ideologinya lemah, sehingga kemudian di satu sisi pemilih juga ikatan party ID-nya lemah, di sisi lain tidak terjadi pelembagaan politik di partai. Sehingga terjadi itu kekosongan, dan akhirnya kemudian bisa menjadi sejumlah paradok untuk partai yang bersangkutan juga begitu. Ketika Pak Ahok memutuskan maju sebagai calon atau bakal calon bakal calon gubernur DKI melalui jalur perseorangan begitu, yang ditangkap publik dia adalah seorang yang independen begitu. Tapi ketika melihat ada partai-partai yang ikut mendukung di sana, apa jaminan begitu dari teman Ahok misalnya untuk mengawal ini bahwa benar-benar nantinya adalah independen, bukan saat dalam pemilihan saja, tapi setelah pemilihan selesai, tidak terikat oleh partai-partai yang mendukung itu. Terutama kita tahu ada Partai Golkar yang disebut-sebut juga akan bergabung. Kita tahu begitu lihai dalam bermanuver. Bagaimana Anda menjamin atau kita tidak bisa memberikan jaminan sampai sejauh itu. Artinya ketika bicara komunitas teman Ahok pun hari ini hanya terbatas tugasnya, diberi mandat oleh calon gubernur, silakan bantu kami untuk mengusung calon. Kita belum bicara tim kampanye. Bisa saja tim kampanye itu dibentuk bukan relawan teman Ahok, bisa saja. Atau misalnya bagian sejumlah relawan dikonsolidasi jadi jadi tim kampanye untuk mendukung paket baru ini misalnya, bisa saja begitu. Artinya kalau jadi tidak bisa ada lompatannya sampai terlalu jauh seperti itu tidak bisa. Tapi dalam perspektif saya memang harus ada komunikasi terus, karena juga sebuah keniscayaan bahwa ketika seorang menjabat di eksekutif, dia juga harus membangun hubungan relasi positif dengan parlemen. Dan itu saya kira sesuatu yang dalam konstruksi Undang-Undang 23 pemerintahan daerah, sesuatu yang menjadi keniscayaan. Dan apakah kemudian di situ ada kemudian komunikasi politik intensif di antara kedua belah pihak dengan berbagai negosiasi politiknya, itu urusan belakangan lah nanti begitu. Tapi kita bagaimana mendorong seluruh proses ini sampai 15 Februari memenangkan kandidat kita. Kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita masuk di segmen terakhir untuk perbincangan malam hari ini. Saya akan ke Mas Arief. Mas Arief, selentingan di luar menyebut sebenarnya dari beberapa dialog begitu ya di layar kita ini sebenarnya sudah beberapa kali dibahas, kemudian selentingan terakhirnya itu nunggu nih sebenarnya PDIP juga lama-lama ikut merapat mendukung Ahok. Tapi mekanisme partai memungkinkan itu tidak. Ketika Ahok tetap maju jalur perseorangan, kemudian PDIP ikut mendukung. Jadi kita ini organisasi ya. Organisasi, maka marwah organisasinya kita jaga, spiritnya kita jaga, ideologinya kita jaga, aturan mainnya kita jaga. Jadi tidak boleh kemudian organisasi ini ditransaksikan untuk mengabdi pada kepentingan orang per orang. Gitu loh. Nah, karena itu maka mekanisme di internal inilah yang nanti akan kita jalankan. Kalau misalnya ujungnya adalah kemudian setelah satu proses politik internal dilewati dengan berbagai pertimbangan harus diputuskan si A, maka kita akan ikuti. Jadi tidak ada proses melamar dan sebagainya, itu tidak, supaya begini, supaya penguatan kelembagaan partai politik, penguatan organisasi itu terjadi di partai ini. Nah, bahkan partai kami adalah partai ideologis. Partai ideologis itu di dalam konteks politik elektoral tidak akan pernah tergantung pada soal menang kalah. Pada satu waktu kita berhitung, ada orang yang berpotensi menang, tetapi dia diametral dengan kita punya posisi ideologi, kita tidak ada urusan. Walaupun gitu. elektabilitas itulah sebabnya tinggi, maka mengusung calon adalah hak bukan kewajiban. Jadi
ada satu kepentingan yang harus diusung oleh partai. Pertama adalah terjaganya ideologi, kemudian konsolidasi, dan ketiga bagaimana caranya ideologi dengan konsolidasi yang kuat itu bisa dijalankan oleh orang yang kita putuskan. Ideologinya sama tidak sekarang ini PDIP dengan ya tentu begini, kalau di dalam Kongres keempat itu sudah jelas, salah satunya adalah menyelamatkan hak rakyat dan kader partai wajib membela rakyat. Nah, kalau kita menemukan pemimpin yang justru menistakan rakyat, menggusur rakyat, tentu partai kami akan menghadapi. Dan itu perintah ideologi. Ya. Pintu sudah tertutup berarti Mas Gun. Anda bacanya seperti itu? Ya, dalam konteks wacana sepertinya susah nih sekarang. Ya kan, karena injury time juga. Dan proses PD Perjuangan ini menurut saya juga harus konsisten. Kalau tiba-tiba misalnya injury time dia justru dukung Ahok, itu juga dipertanyakan. Iya kan? Justru dipertanyakan. Ya, karena kan prosesnya sekarang sudah melalui banyak proses nih, membuka pendaftaran, orang daftar, ada proses internal. Kalau tiba-tiba misalnya itu diabaikan, itu juga orang bertanya, ada apa nih dengan PD Perjuangan? Meskipun secara politik itu sah-sah saja sebagai seni kemungkinan ya. Tetapi kan konsistensi akan dijaga. Akan dievaluasi oleh publik. Kalau kemudian tiba-tiba atas nama mekanisme organisasi dan segala macam. Ya kan sekarang kan klaimnya seperti itu kan, atas nama organisasi ada proses yang dilalui, kalau tidak dilalui kemudian berarti mengabaikan peran dan fungsi organisasi. Nah, kalau tiba-tiba misalnya di injury time rapat, ya kan? Nah, ini ada pertanyaan kan dari publik. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagi saya sebenarnya aktor di DKI itu kan jelas 3 ya dalam bacaan peta politik. Pertama adalah Ahok yang punya modal dasar elektoral, itu disukai, kemudian popularitas, elektabilitas dan likabilitasnya tinggi. Kemudian yang kedua PDI Perjuangan, bagaimanapun sebagai partai yang memenangi kontestasi elektoral di DKI legislatif dengan 28 kursi, itu adalah aktor utama yang sebenarnya bisa mengusung tanpa kemudian bantuan partai lain. Yang ketiga, menurut saya karena Gerindra itu juga punya kepentingan ke depan ya yang sangat intens, kemudian terpecahnya partai-partai papan tengah, maka menurut saya Gerindra juga akan turut menentukan, meskipun dia tidak bisa mengusung sendirian. Makanya apakah dia merapat ke PD Perjuangan atau dia mengonsolidasikan kekuatan baru. Nah, bagi saya 3 aktor utama ini, yang lain atmosfernya. Nah, kalau kita membaca itu, maka Ahok sekarang sudah leading. Sekarang konstelasinya akan sangat ditentukan oleh partainya Mas Arief. Apakah dia punya menu baru untuk kemudian menjadi penantang utama Ahok. Atau sebaliknya, justru kemudian misalnya terjebak pada satu kondisi psikopolitis bahwa partai akan mendukung kandidat yang sudah kuat, misalnya Ahok. Nah, kalau saya sih berharap supaya Ahok supaya ada kompetisi yang kuat, Ahok kemudian head to head misalnya entah itu dan PD Perjuangan atau partai lain yang juga mengusung kandidat yang kuat, sehingga kemudian pasar pemilih ini punya dimensi publiknya, artinya ada kompetisi di situ dan publik punya menu yang bisa dipilih. Kalau kemudian sekarang Ahok sentris, itu juga nggak menarik begitu. Jadi kalau teman Ahok sekarang ini posisinya sudah cukup parpol yang bergabung mendukung karena nanti akan terkurangi nilai independensinya, bisa tersandra independensinya, ataukah masih bukan begitu logikanya, bukan begitu logikanya. Logikanya sederhana saja, 2 kanalisasi ini baik lewat jalur parpol, jalur perseorangan, sesuatu yang niscaya, sesuatu yang dilegalisir oleh undang-undang, biarkan saja berproses kanalisasi itu dan biarkan rakyat punya pilihan-pilihan dan itu sehat. Pada saatnya nanti pemimpin terpilih, dia pasti juga dihadapkan pada situasi politik untuk membangun hubungan yang harmonis. Dan itu pasti akan terjadi kontestasi politik kelanjutan dari pasca ini, walaupun misalnya menang lewat jalur perseorangan. Saya kira sesuatu yang sehat saja hari ini. Tapi teman Ahok juga tetap percaya diri kalau misalnya partai-partai besar ini jadi berkoalisi jadi satu begitu. Makanya itu adalah pilihan dan itu menarik buat kita gitu. Jadi ini juga tantangan untuk adrenalin politik kita untuk menjadi lebih tinggi. Anak-anak muda ini kan punya pengalaman dan itu nanti siapa tahu jadi kadernya Mas Arief besok-besok hari itu kan tinggal dipakai saja mereka. Atau teman Ahok ini berubah menjadi partai politik justru seperti kata Mas Arief di awal tadi. Kita masih terlalu jauh lah berpikir ke arah sana. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Terima kasih Mas Arief, terima kasih. Pak Butuh, terima kasih juga Pak Gun Gun. Kita mengucapkan terima kasih telah bergabung di CNN Indonesia Prime News.